Assalamualaikum, hai hari ini akan menceritakan tentang diskusi dan debat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teks diskusi. Ayo membaca. Mengisi liburan dengan pengabdian pada masyarakat. Ketika pulang sekolah, Naima dan teman sekelasnya terlihat masih berkumpul di kelas. Mereka sedang berdiskusi rencana liburan setelah kelulusan nanti. Di kelas, mereka ditemani Ibu Rafika. Terdengar riuh ramai perdebatan di antara mereka. Bu Rafika yang ikut hadir dalam diskusi tersebut hanya tersenyum dan memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar, berdiskusi, dan menentukan keputusan. Matahari mulai condong ke barat. Panas dan alotnya di diskusi mulai membuat mereka sering menunggu air minum yang dibawanya. Tak terkecuali Naima. Setelah Naima minum, dia menyampaikan ide dan pendapatnya tentang mengisi liburan dengan melakukan kegiatan pengabdian sosial di desa neneknya. Ide Naima segera menarik perhatian teman-temannya. Mereka terdiam sejenak, memikirkan saran yang diusulkan Naima. Beberapa mengangguk setuju, sementara yang lain tampak masih mempertimbangkan. Tiba-tiba Yudi, teman sekelas Naima, dengan antusias menyambut ide tersebut. Itu adalah ide yang luar biasa, Naima. Kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di desa nenekmu, dan tentu saja kita juga bisa menikmati keindahan alam di sana. Rizka mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan. Maaf, Naima dan Yudi, saya rasa kita harus mempertimbangkan anggaran untuk kegiatan ini. Kita perlu memastikan bahwa kita untuk melakukan kegiatan pengabdian sosial di desa Naima dengan baik. Naima mengerti. Benar Rizka, anggaran adalah hal penting yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin kita bisa mencari cara untuk mengumpulkan dana bersama-sama. Yudi turut menanggapi. Saya setuju dengan Rizka. Kita harus melakukan perencanaan yang matang agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua pihak. Yudi dengan penuh antusiasme berpaling ke teman-temannya yang lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan ide untuk melakukan kegiatan pengabdian sosial di desa nenek Naima? Ana, salah satu teman sekelas mereka, mengangkat tangannya. Saya setuju dengan ide ini. Kita bisa belajar banyak hal baru dan juga membantu orang-orang di desa itu. Namun, kita perlu membuat rencana yang matang. Siti, teman sebangku Ana, juga menimpali. Saya setuju dengan Ana. Kita harus memikirkan langkah-langkah yang jelas dan bagaimana cara mendapatkan dana untuk kegiatan ini. Mendengar tanggapan positif dari teman-temannya, Naima merasa semakin termotivasi. Terima kasih teman-teman. Saya yakin bersama-sama kita membuat rencana yang baik dan menjalankan kegiatan ini dengan sukses. Bu Rafika yang dari awal memperhatikan diskusi tersebut dengan lembut memberikan pandangannya. Kalian semua memiliki poin-poin yang sangat baik. Perencanaan dan anggaran memang faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Ibu sangat mengapresiasi diskusi dan mempertimbangkan pertimbangan kalian. Setelah berdiskusi dan bermusyawarah, akhirnya mereka menetapkan putusan akan mengisi liburannya di desa nenek Naima. Mereka akan mengisinya dengan kegiatan pengabdian sosial. Tentu saja, selain mengabdi pada masyarakat, mereka juga merencanakan menikmati keindahan alam di sana. Setelah itu, mereka terus berdiskusi dengan penuh semangat, membahas langkah-langkah konkret untuk merealisasi ide pengabdian sosial di desa nenek Naima. Mereka membantu kelompok tugas, menetapkan tanggung jawab masing-masing, dan mulai mencari cara untuk mengumpulkan dana. Minggu demi minggu berlalu, persiapan terus berjalan. Mereka mengadakan kegiatan penggalangan dana di sekolah, membuat proposal kegiatan, dan berkomunikasi dengan warga desa untuk berkoordinasi. Ketika akhirnya liburan tiba, Naima dan teman-temannya berangkat dengan semangat dan rasa antusiasme yang tinggi. Mereka yakin bahwa kegiatan pengabdian sosial ini akan membawa manfaat besar bagi desa nenek Naima dan juga memberikan pengalaman berharga bagi mereka semua. Diskusi dan debat. Diskusi adalah kegiatan menyampaikan argumen atau gagasan tentang suatu masalah tertentu untuk mencari solusinya. Dalam sebuah diskusi, biasanya kita akan menemukan persetujuan ataupun penolakan terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan. Meskipun terdapat penolakan terhadap suatu gagasan, diskusi pada akhirnya harus menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Lalu,
Bagaimana tata cara berdiskusi? Berikut langkah-langkahnya. 1. Tentukan tema diskusi. 2. Tentukan tujuan diskusi. 3. Membagi peran sebagai moderator, orang yang memimpin jalannya diskusi. Tulis pencatat hasil diskusi dan peserta diskusi. Menyampaikan argumen aturan diskusi oleh moderator. 5. Membuka diskusi dengan menyampaikan tema dan tujuan diskusi oleh moderator. 6. Mulai diskusi dengan mengajukan pertanyaan atau gagasan atau pendapat sesuai dengan tema. 7. Moderator memastikan jalannya diskusi dengan saling menghormati setiap gagasan atau pendapat yang disampaikan. 8. Moderator menyampaikan hasil diskusi. Pada kegiatan diskusi, kalian akan menemukan perbedaan pendapat. Terkadang masing-masing akan mempertahankan pendapatnya. Nah, pembahasan dan pertukaran pendapat dengan memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut debat. Perdebatan dalam diskusi merupakan suatu hal yang biasa asalkan saling menghormati. Selain itu, pada akhir diskusi harus menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Semua peserta diskusi harus bisa menerima keputusan yang diambil meskipun pada saat diskusi terjadi perdebatan.